Blazing on the track, boy. Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Klan adalah sebuah keluarga atau kelompok shinobi yang dibentuk di dunia shinobi. Anggota klan biasanya ditentukan oleh hubungan darah atau genetika, agar klan tersebut dapat menggunakan dan mewarisi Kekkei Genkai atau teknik rahasia secara turun-temurun. Semakin hebat Kekkei Genkai atau teknik rahasia yang dimiliki oleh klan tersebut, maka semakin hebat dan terkenal juga klan tersebut. Nah, ngomong-ngomong mengenai klan. Di video kali ini Boruto Flash akan membahas tentang beberapa klan legendaris namun jarang diketahui, dan klan legendaris apa sajakah itu? Bagi yang sudah penasaran langsung saja, mari kita simak pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, klan Kurama. Klan legendaris yang jarang diketahui yang pertama adalah klan Kurama. Klan Kurama dikenal sebagai klan yang memiliki keahlian dalam menggunakan teknik genjutsu yang luar biasa. Bakat yang luar biasa dalam genjutsu ini merupakan hasil dari Kekkei Genkai yang dimiliki oleh klan Kurama. Dalam setiap beberapa generasi, terlahir seseorang dari klan Kurama yang memiliki kemampuan genjutsu yang sangat besar. Mereka mampu menciptakan ilusi yang begitu kuat sehingga ilusi tersebut menjadi nyata secara fisik bagi lawan mereka. Kekuatan genjutsu yang kuat ini memungkinkan penggunanya untuk mengalahkan lawan-lawan mereka hanya dengan menggunakan genjutsu, tanpa harus menyentuh fisik lawan. Namun, kekuatan dahsyat ini juga memiliki kelemahan yang signifikan. Salah satu kelemahan utama dari kekuatan genjutsu klan Kurama adalah penggunanya seringkali kesulitan untuk mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Akibatnya, seringkali alam bawah sadar pengguna genjutsu yang mengambil alih, menyebabkan terjadinya kepribadian ganda. Kepribadian ganda ini memiliki potensi untuk mengendalikan tubuh asli pengguna genjutsu dan mengubahnya menjadi monster yang berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Kondisi ini merupakan ancaman serius bagi pengguna genjutsu klan Kurama sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya, karena pengguna genjutsu bisa saja kehilangan kendali atas diri mereka sendiri dan menjadi ancaman bagi lingkungan sekitar. Di nomor kedua, klan Shimura. Klan legendaris yang jarang diketahui yang selanjutnya adalah klan Shimura. Klan Shimura adalah salah satu klan yang memiliki sejarah panjang dalam dunia ninja, terutama dalam konteks desa Konoha. Mereka merupakan salah satu klan pertama yang bergabung dengan desa Konoha setelah klan Sarutobi. Meskipun informasi tentang klan Shimura terbilang minim, satu hal yang pasti adalah keanggotaan Danzo Shimura, seorang tokoh penting dalam sejarah Konoha. Di dalamnya, ketika klan Shimura memutuskan untuk bergabung dengan desa Konoha, reaksi Madara Uchiha yang mengetahui hal ini mengejutkan. Madara tidak menyangka bahwa klan Shimura akan memilih untuk bergabung dengan desa Konoha. Mengindikasikan bahwa klan Shimura mungkin memiliki reputasi atau kekuatan yang luar biasa pada masanya. Ekspresi terkejut Madara atas keputusan klan Shimura dapat diartikan sebagai indikasi bahwa klan tersebut merupakan salah satu klan terkuat pada masanya. Hal ini menunjukkan bahwa klan Shimura memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia ninja. Sejarah pertentangan antara klan Sarutobi dan klan Shimura juga menambahkan kedalaman pada narasi klan Shimura. Hiruzen Sarutobi, yang kemudian menjadi Hokage ketiga, berasal dari klan Sarutobi, dan ia dianggap sebagai rival dari Danzo Shimura. Pertentangan antara kedua klan ini bisa diibaratkan sebagai rivalitas abadi, mirip dengan rivalitas antara klan Senju dan klan Uchiha. Karena pertentangan yang berlangsung lama antara klan Sarutobi dan klan Shimura, keputusan untuk bergabungnya klan Shimura dengan desa Konoha merupakan momen penting dalam sejarah desa tersebut. Momen ini menandai klan Sarutobi dan klan Shimura sebagai dua klan pertama yang bergabung setelah desa Konoha didirikan oleh klan Senju dan klan Uchiha. Di nomor ketiga, klan Kaguya. Klan Kaguya merupakan sebuah klan yang dianggap memiliki hubungan dengan Kaguya Otsutsuki, seorang tokoh legendaris yang dikenal sebagai pemimpin pertama dunia ninja. Meskipun asal-usul mereka masih menjadi misteri, ada spekulasi apakah mereka benar-benar keturunan Kaguya atau hanya manusia yang diciptakan olehnya menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Yang pasti, klan Kaguya dikenal karena mewarisi kemampuan unik milik Kaguya, yaitu kemampuan untuk memanipulasi tulang dalam tubuh mereka.
Kemampuan ini memberikan mereka keunggulan yang besar dalam pertempuran, membuat mereka menjadi petarung yang sangat mematikan. Namun, kelemahan utama dari klan Kaguya adalah kurangnya strategi dalam pertempuran. Mereka terkenal sebagai individu yang sangat buas dan haus akan pertarungan, namun seringkali kurang memiliki rencana atau strategi yang matang saat memasuki pertarungan. Dampak dari kelemahan ini terlihat jelas ketika klan Kaguya hampir punah saat mencoba menyerang desa Kumogakure. Ketika mereka dikepung dan dipastikan kalah, mereka menolak untuk mundur dan memilih untuk bertarung sampai mati hanya untuk memuaskan nafsu bertarung mereka sendiri. Dalam anime Naruto, Kimimaro dianggap sebagai keturunan terakhir dari klan Kaguya. Dia diadopsi oleh Orochimaru dan menjadi salah satu anak buahnya. Namun, yang membedakan Kimimaro dari anggota klan Kaguya lainnya adalah bahwa dia tidak memiliki kehausan yang sama akan pertarungan seperti mereka. Pada akhirnya, Kimimaro meninggal karena penyakit yang parah yang menghantui tubuhnya, mengakhiri garis keturunan klan Kaguya. Di nomor keempat, klan Iburi. Klan Iburi adalah sebuah klan yang menghuni wilayah bawah tanah di desa Konoha. Mereka dikenal karena memiliki kemampuan unik untuk berubah menjadi asap, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara fisik. Namun, kemampuan ini belum sepenuhnya sempurna dan seringkali menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Dalam bentuk asap, anggota klan Iburi sangat rentan terhadap angin, karena mereka dapat dengan mudah berubah bentuk dan terdispersi oleh angin, menyebabkan mereka meninggal. Karena ancaman ini, kebanyakan anggota klan Iburi harus hidup dalam kurungan atau tempat yang dilindungi dari angin, membatasi kebebasan mereka dan membuat mereka terisolasi dari dunia luar. Suatu hari, Orochimaru bertemu dengan klan Iburi dan melihat potensi dalam kemampuan mereka. Dia menggunakan segel kutukan untuk memperkuat teknik klan Iburi, meskipun belum sepenuhnya berhasil menyempurnakannya. Orochimaru memberikan tawaran kepada klan Iburi bahwa dia dapat menyempurnakan teknik mereka dengan syarat bahwa anak-anak dari klan Iburi diserahkan kepadanya untuk diteliti, karena kekuatan klan Iburi diketahui semakin kuat saat mereka masih anak-anak. Namun, tawaran Orochimaru itu sebenarnya adalah tipu muslihat. Setelah mendapatkan anak-anak klan Iburi, Orochimaru membunuh seluruh klan kecuali satu orang, yaitu seorang gadis bernama Yukimi. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian tersebut. Yukimi menjadi saksi dari kekejaman Orochimaru dan upaya kejamnya untuk mencuri kekuatan klan Iburi. Dia hidup dalam penyesalan dan trauma atas kehilangan keluarganya dan menjadi target penelitian Orochimaru untuk mengeksploitasi kemampuan klan Iburi. Di nomor kelima, klan Shinoike. Klan legendaris yang jarang diketahui yang terakhir adalah klan Shinoike. Klan Shinoike adalah salah satu klan yang berperan sebagai tentara bayaran pada masa Perang Dunia Shinobi pertama dan mereka menetap di desa Kumogakure. Keunikan klan Shinoike terletak pada kemampuan mereka dalam menggunakan sebuah teknik mata yang hebat yang dikenal sebagai Ketsuryugan. Ketsuryugan adalah teknik mata yang memungkinkan anggota klan Shinoike untuk menghasilkan genjutsu yang sangat kuat, sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh mata Sharingan. Tidak hanya itu, teknik mata ini juga memberikan kemampuan untuk memanipulasi cairan yang mengandung zat besi tinggi. Seperti darah atau air, suatu hari, salah satu wanita dari klan Shinoike menikah dengan seorang daimyo dari desa Kumogakure. Namun, setelah kematian tiba-tiba sang daimyo setelah pernikahan mereka, istri pertamanya menyalahkan wanita dari klan Shinoike tersebut, yang menyebabkan klan tersebut diusir dari desa tersebut. Klan Uchiha kemudian diserahi tugas untuk mengusir klan Shinoike dan memaksa mereka untuk tinggal di sebuah tempat yang dikenal sebagai lembah neraka di tanah air panah. Sebuah tempat yang tidak layak untuk dihuni. Meskipun demikian, klan Shinoike berhasil bertahan hidup di lembah neraka dan menjalani kehidupan yang damai. Namun, meskipun hidup dalam damai, ketegangan akhirnya muncul di antara mereka. Dengan anggota klan mempertimbangkan apakah mereka harus membalas dendam kepada klan Uchiha yang telah mengasingkan mereka ke lembah neraka, pada suatu malam yang gelap, seorang anggota klan Shinoike memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, meninggalkan hanya En Oyashiro dan anaknya, Shino, sebagai satu-satunya yang selamat dari klan tersebut. Meskipun demikian, En Oyashiro dan Shino terus hidup dengan damai, tetap mempertahankan kemampuan Ketsuryugan mereka. Nah,
Itulah tadi beberapa klan legendaris yang jarang diketahui di dunia shinobi. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat lain silahkan langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan like dan share jika video ini bermanfaat dan agar teman-teman kalian juga tahu apa yang telah kalian tahu. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya.